Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya ibu-ibu, sekarang kita bertemu dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang disingkat P2K2. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan kelak kita mendapatkan syafaat. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Kayaknya kurang semangat nih. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat. Pertama, senyumnya itu ternyata harus simetris, antara yang kanan 2 cm, yang kiri juga 2 cm. Karena kalau tidak simetris itu berbagai makna ya. Itu satu. Kemudian selamat datang di pertemuan P2K2. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama dalam program Keluarga Harapan. Selanjutnya terima kasih di tengah kesibukan ibu-ibu di dapur, kemudian mengurus putra-putrinya dan kegiatan lainnya. Bahkan mungkin ada yang bekerja tapi masih bisa menyempatkan diri untuk datang di pertemuan P2K2. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Ibu-ibu, sebelum dilanjutkan kita praktek dulu tepuk P2K2. Masih ingat nggak Bu? Contoh dulu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan keluarga, kemampuan keluarga. Ulangi ya Bu, siap-siap. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Lupa ingat ya Bu, karena udah habis COVID jadi agak terlupakan. Insya Allah kedepannya bisa di latihan lagi dan yang lainnya. Selanjutnya Bu, di pertemuan sebelumnya itu ada latihan. Di sesi pertama ada latihan di latihan sebelumnya, yaitu tentang cara menyusun pendapatan dan pengeluaran. Ibu-ibu sudah PR-nya? Sudah. Yaitu mencatat pendapatan di keluarganya berapa, entah itu pendapatan suaminya berapa ataupun ibu jika bekerja berapa. Kemudian yang selanjutnya di latihan pertemuan sebelumnya ada tentang pengeluarannya berapa. Di sini pendapatannya berapa keseluruhan. Kemudian di sini pengeluarannya mulai dari pembiayaan masak, uang jajan putra-putrinya, kemudian mungkin ada hal yang tidak terduga. Kira-kira Bu, dari latihan kemarin kendalanya apa? Kendalanya. Ya, kendalanya. Kira-kira apa yang ditemui pada saat mengerjakan ini? Pemasukan anak Pemasukannya kurang. Pengeluarannya banyak. Pemasukannya kurang, kemudian pengeluarannya banyak. banyak. Itu ya jadi masalah ya. Rata-rata tidak hanya 1-2 keluarga, tapi rata di semua keluarga seperti itu ya rata-ratanya. Nah, sekarang kita berada di P2K2 ini, salah satunya adalah bagaimana caranya pendapatan dan pengeluaran itu bisa seimbang, bahkan bisa tersisa dari pendapatan yang nantinya bisa ditabungkan. Yang pertama perlu dilakukan adalah ibu-ibu mencatat apa? Mencatat pemasukan. Seperti di sini dikatakan pemasukannya dicatat. Kemudian yang kedua adalah pengeluarannya dicatat. Ketika sudah tercatat berapa pendapatannya, kemudian berapa pengeluarannya, ibu-ibu kemudian mencatat di bagian pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan yang termasuk keinginan. Pak Yandi, kira-kira apa sih perbedaannya kebutuhan dengan keinginan? Kalau kebutuhan, jika tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Tapi kalau keinginan, tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup. Ibu-ibu, kira-kira ini, kalau misalnya di rumah nggak ada beras, keganggu nggak hidup? Ganggu. Tidak ada Tidak makanan, artinya itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kemudian yang kedua, misalnya anak minta nih tas baru, padahal tasnya yang lama masih kelihatan bagus. Kira-kira itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Keinginan. Kenapa? Karena yang sebelumnya sudah punya tas yang lama tapi bisa dipergunakan. Kira-kira sekarang nih ibu-ibu, kalau pulsa itu bagaimana? Kebutuhan, Pulsa. keinginan? Keinginan. Sekarang di kuota.
Keinginan. Kebutuhan sekarang Satu momennya. sisi kebutuhan, satu sisi tergantung ya, Bu, tinggal dilihat. Kalau misalnya sekarang nih masih COVID ya, kemudian pembelajaran masih online, Online. itu bisa dimasukkan kepada kebutuhan. Kenapa? Karena kalau tidak ada kuota, maka pembelajaran anak akan tertinggal. Betul sekali ya, Bu. Kemudian di bagian selanjutnya adalah tadi harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Setelah itu ibu-ibu harus menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau yang keinginan agar bisa ditunda pilihannya, kemudian bisa dibatalkan, bisa ditunda, bisa dibatalkan, itu ya. Kemudian catatan di ibu-ibu semua, jangan sampai pengeluaran minggu ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan minggu ini. Kenapa? Karena jika pengeluarannya lebih besar, otomatis nanti di akhir bulan akan menumpuk pengeluarannya lebih banyak lagi. Nah itu ya, Bu. Jadi di sini dikatakan, nah ada pertanyaan nih, Bu. Apakah jumlah pemasukan dan pengeluaran sudah seimbang? Tadi bilangnya belum ya, Bu? Belum. Kemudian yang kedua, jika belum seimbang, pengeluaran apa sajakah yang merupakan keinginan? Misalnya tadi membeli tas baru. Kemudian kira-kira kalau kerudung baru bagaimana? Keinginan ya, karena yang lama juga banyak. Terlebih kalau misalnya ibu-ibu ataupun perempuan, sepatu tuh biasanya banyak ya. Padahal yang lama juga masih ada, bisa dipakai. Yang ketiga, apakah keinginan tersebut bisa dikurangi? Nah pilihannya bisa dikurangi. Misalnya Pak, saya perlunya nih 1 kilo misalnya beli sesuatu, tapi ternyata kebutuhan di dapur ini hanya setengah kilo. Nah yang setengah kilo itu adalah keinginan, jadi harus dibelinya adalah setengah kilo karena yang menjadi kebutuhan. Insya Allah sedikit demi sedikit pengeluaran ditekan, dalam artian yang keinginannya ditiadakan, maka akan tersisa jumlah pendapatan ya. Kemudian bisa ditunda, atau bahkan jika sangat tidak diperlukan bisa dibatalkan atau ditiadakan. Jadi PR-nya itu ya, Bu, bagaimana caranya menyeimbangkan antara pendapatan dengan Keinginan. pendapatan dan pengeluaran, kemudian kebutuhan dengan keinginan. Tuh. Kemudian ibu-ibu, nih bagaimana cara mengendalikan anggaran yang telah dibuat sehingga kebutuhan dapat dipenuhi? Ada berapa cara, Bu? Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara amplop, yang kedua dengan cara catatan harian. Contohnya seperti ini, Bu. Saya bawa nih amplop. Ini amplop ibu-ibu, misal suaminya atau ibu sendiri penghasilannya itu tetap. Misalnya pekerja di suatu perusahaan ataupun di suatu tempat, penghasilannya tetap antara yang suami dengan yang istri atau yang suami saja. Nah, ibu-ibu bisa mengalokasikan uang jajan anak nih kira-kira sebulan habis berapa. Kalau 1 hari 5.000, berarti 30 hari 150 dimasukkan ke sini, kemudian dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya untuk dapur nih, untuk memasak ibu-ibu. Nah ini ibu-ibu yang paling tahu. Kalau bapak-bapak tidak tahu. Kemudian yang bapak-bapak, yang ibu-ibu di sini tuliskan berapa nih. Oh, masak sehari 20.000, berarti kalau 30 hari 600.000. Kemudian di sini taruh dimasukkan 600.000. Kemudian di sini bayaran listrik nih, listrik misalnya 25.000. Pak, saya token sekarang kira-kira 40.000. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian anggaran yang lainnya pun bisa. Jadi ibu-ibu, kalau suami ataupun di keluarganya penghasilannya itu adalah tetap 1 bulan tetap, maka bisa menggunakan cara amplop. Pak, saya misalnya bekerja di PT, tapi gajinya itu seminggu sekali gajinya, ada kan ya? Itu juga bisa menggunakan sistem amplop. Kenapa? Karena penghasilannya tetap, walaupun diberikannya 1 minggu sekali, termasuk yang bulanan dan yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah selain dari memasukkan uang sesuai dengan jatah listrik, jajan anak, dapur, dan memasak dan yang lainnya, yang lebih penting adalah ibu-ibu harus berusaha sekuat tenaga agar bisa melaksanakan ini semua. Jangan sampai uang jajan anak kurang, kemudian mengambil jatah yang ada di listrik. Kemudian ternyata yang dapur nih, karena suatu hari ini sesuatu yang luar biasa, kemudian ternyata jajannya mengambil dari jajanan anak. Itu yang pertama. Jadi intinya kalau pendapatannya bulanan, menggunakan sistem amplop.
Terus yang kedua, kalau pendapatannya harian harus menggunakan Catatan harian. catatan harian, yaitu ibu-ibu hari ini saya bekerja mendapatkan 50.000, kemudian jajan anak 5.000, jajan kakaknya 3.000, dicatat seperti itu. Insya Allah nanti antara pemasukan dan pengeluaran di akhir bulan itu akan diketahui, oh ternyata pengeluaran lebih banyak. Di antara pengeluaran yang sudah dikeluarkan, dilihat mana nih yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau yang keinginan bisa ditekan, tadi dikurangi, dibatalkan, atau ditunda. Itu ya Bu, kira-kira paham ibu-ibu? Insya Allah ya, sama-sama belajar. Mudah-mudahan satu, rezekinya diluaskan. Yang pertama itu yang penting. Kedua, berapapun sebenarnya penghasilan kita, kalau kitanya boros tidak akan cukup. Tapi biasanya kalau kita bisa memanfaatkan penghasilan tersebut secara baik, secara penuh kecermatan, tentu kita akan bisa menekan berapa pengeluaran yang ada di keluarga kita. Ibu-ibu, sekarang kita akan melihat sebuah cerita nih di kertas ini, di buku halaman 81. Nah, di sini dikatakan, Ibu EM boleh membaca yang pertama. Bu Lili, ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibu Lili. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Yang selanjutnya oleh Ibu Nok. Hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Nah, itu ya sebagaimana tadi yang di latihan ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Selanjutnya yang ketiga, Bu. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya. Dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan, utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Nah, kata kuncinya pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Yang keempat, Ibu. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Nah, itu kadang-kadang ya, misalnya kakaknya ingin apa, adiknya ingin apa berbarengan, dan itu merupakan kebutuhan. Ya sekali apa itu. Nah, inilah yang harus disepakati dengan suami, berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah berdiskusi, anak diajak, nah ini kamu udah ada yang lama masih bisa digunakan, tapi kalau adikmu ini sama sekali tidak punya, berarti yang sangat memerlukan merupakan kebutuhan adalah yang kebutuhan adiknya. Selanjutnya, Bu. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan khas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, yang tadi disampaikan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop yang tadi, atau menggunakan catatan harian. Amplop digunakan cocoknya untuk yang penghasilan bulanan yang tetap. Kemudian kalau yang catatan harian, yang penghasilan harian. Terakhir, yang sangat sedikit sekali. Nah, ibu-ibu bagaimana? Mudah kan? Kira-kira mudah nggak, Bu? Ini kata Bu Lili mudah nggak? Mudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan rezekinya nambah, kemudian putra-putrinya tidak terlalu banyak keinginannya itu. Ya namanya juga putra-putri ya. Nah, itu ya ibu-ibu, intinya seperti itu. Kemudian ini Ibu, ini sebagai permainan di antara ini kan hitung-hitungannya tentang anggaran di rumah tangga ya Bu. Nah, sekarang kita permainannya yang hitung-hitungan. Jadi ibu-ibu nanti berhitung 1, 2. Nah, ketika hitungan nomor 3 maka bilang hore. Dan kelipatannya sampai dengan 15. Ya, kira-kira di kelipatan 3 berapa saja? Ya, siap-siap ya. Ya, tadi kan dari Ibu M ya. Contohnya sekarang dari Ibu Nok. 1, 2, hore. Kemudian 4, 5, hore. Terus 6, salah. Satu Ibu salah nanti dikumpulkan semuanya itu. Ya, tadi 6 ya yang salah. Ibu, kemudian Bu setelah itu 8, 7, 7, 9, 7, 8,
Hore. Fokus nih. Jadi rumah tangga juga seperti itu, anggarannya harus fokus ya. Tadi 9 ya Bu, Iya. horenya diganti oleh hore. Kemudian Ibu setelah 9, 10, 11 hore, hore, fokus sudah fokus. 13. 13 14. 14, Hore. hore ya sih. Jadi yang banyak salah siapa nih Bu? Itu. Nah, sebagai sekarang permainannya Bu, bukan hukumannya Bu, permainannya yang paling vokalnya Ibu Enok nyanyi nih. Tapi kita sama-sama bantu, takutnya nanti kesleo. Nyanyi balonku sama-sama, tapi semuanya pakai i. Bisa ya Bu? Siap. Ya, seselesainya dan sekemampuannya. Siap ya Bu? Masih ingat Bu balonku? Masih ingat, siap. Terutama yang paling pokok harus keras adalah Bu Enok. 1, 2, 3. Balinti. Repi, Wirni. Bu, terima kasih ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Intinya seperti itu, mudah-mudahan kedepannya tadi rezekinya diadakan, dibanyakan. Kemudian ingat, seberapapun penghasilannya, kalau pencatatan anggaran di rumah tangganya tidak benar, maka pengeluaran pasti akan banyak.